Jadi, awalnya saya tertarik dengan sepak bola Indonesia. Saya tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka bisa menciptakan peluang, mereka bisa membuat set piece yang bagus. Segala sesuatunya mereka dominasi. Saya melihat banyak. Kita harus belajar dari Indonesia dan terutama permainan, ujar pelatih Kamboja U19 teman-teman, setelah dikalahkan timnas Indonesia U19 dengan skor 2-0. Jadi itulah komentar dari pelatih timnas Kamboja teman-teman. Di video kali ini kita akan mendengarkan informasi lengkapnya teman-teman tentang kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Kamboja U19 teman-teman, dan informasi tentang timnas Indonesia U19 lainnya. Jadi sebelum nonton dibantu like dan subscribe, dan jangan lupa teman-teman mampir ke channel Garuda Space kalau sudah. Terima kasih, dan ayo kita dengarkan informasinya sama-sama teman-teman. Let's go. Pelatih Kamboja U19 ungkap kelebihan skuad Garuda Nusantara. Fakta menarik Piala AFF U19 2024 sejauh ini, Erick Thohir respon permintaan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ungkap kelebihan pelatih Kamboja U19 ingin tiru timnas Indonesia. Menghadapi timnas Indonesia U19 di laga kedua penyisian grup A Piala AFF U19 2024 membuat pelatih Kamboja U19 Pea Spotra mengakui bahwa skuad Garuda Nusantara memiliki sejumlah kelebihan. Sebagaimana diketahui, Kamboja U19 datang di laga kali ini dengan luka usai menelan kekalahan memalukan, yakni atas Timor Leste di laga perdana mereka. Sementara itu, timnas Indonesia U19 mampu membantai Filipina dengan skor 6-0. Kemenangan atas Kamboja pun akan membuat Indonesia berada dalam posisi menguntungkan untuk lolos ke semifinal. Di sisi lain, Kamboja pun akan menghadapi misi tidak boleh kalah untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sontak, para supporter Kamboja mengakui bahwa skuad Garuda Nusantara menjadi penghalang utama untuk menjadi penguasa grup A. Senada dengan para supporternya, pelatih Kamboja U19 juga menilai bahwa Indonesia memiliki kelebihan, yakni dalam menciptakan peluang termasuk dalam situasi set piece. Skuad Aswan Indra Syafri pun diakui dominan dalam segala aspek. Jadi, awalnya saya tertarik dengan sepak bola Indonesia. Saya tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka bisa menciptakan peluang. Mereka bisa membuat set piece yang bagus. Segala sesuatunya mereka dominasi. Saya melihat banyak, kita harus belajar dari Indonesia, terutama permainan, ujar pelatih Kamboja. Tak bisa dipungkiri hanya 3 juara grup dan 1 run-up terbaik yang bakal lolos ke semifinal. Kamboja sendiri sepanjang keikutsertaan turnamen yang sebelumnya bersama Piala AFF U19 itu belum pernah lolos ke semifinal. Di lain sisi, tantangan skuad Aswan Indra Syafri masih akan datang jika lolos ke babak semifinal dan berpotensi bertemu tim kuat seperti Australia, Malaysia, serta Thailand. Fakta menarik Piala AFF U19 2024 sejauh ini. Pertama, skuad Garuda Nusantara produktif. Terlepas dari hasil laga kontra Kamboja, timnas Indonesia U19 mampu menunjukkan produktivitasnya. Terbukti hampir setiap lini skuad Garuda Nusantara mampu mencetak gol. Hanya saja memang timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup yang terbilang mudah. Untuk itu, tantangan sesungguhnya skuad Aswan Indra Syafri akan ada di babak gugur nanti. Kedua, Vietnam jadi rival terburuk. Di antara rival timnas Indonesia U19, Vietnam menjadi yang terburuk lantaran menjadi satu-satunya tim yang gagal untuk meraih poin penuh. Terbukti rival skuad Garuda seperti Australia dan Malaysia berhasil membantai lawan-lawannya. Sementara Thailand U19 menang tipis atas Singapura.
sedangkan Vietnam hanya meraih hasil imbang di laga perdana. Hal tersebut pun membuktikan bahwa Vietnam era saat ini hanya pandai mengkritik namun tengah mengalami penurunan performa dari timnas senior hingga kelompok umur. 3. Supporter meningkat. Animo supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo terus meningkat sejak pertandingan perdana. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, terlihat supporter Garuda tak kenal lelah memberikan dukungan kepada James Raven dan kawan-kawan yang berjuang di tengah lapangan. Meski tak semeriah kala timnas senior bertanding, namun para supporter tanah air berpotensi lebih membeludak jika skuad asuhan Indra Syafri mampu lolos ke babak semifinal maupun final. Perkembangan sepak bola Indonesia diajukan, Erick Thohir beri respon. Kabar menarik datang dari Ketum PSSI Erick Thohir yang mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan maraknya kompetisi sepak bola yang bergulir di Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Jokowi sebelumnya menilai bahwa kompetisi sepak bola mulai dari kasta tertinggi Liga 1 hingga kelompok SSB bisa berdampak positif bagi kemajuan timnas, iklim, dan industri sepak bola nasional. Salah satu langkah yang diambil PSSI adalah dengan menggelar kembali kompetisi Piala Presiden 2024 yang diikuti oleh 8 klub Liga 1. Menurut Erick Thohir, penyelenggaraan Piala Presiden 2024 yang bergulir pada Jumat 19 Juli di Stadion Sijalak Harupat tak hanya memanjakan para pecinta sepak bola nasional, akan tapi juga menggairahkan iklim kompetisi kasta tertinggi nasional menuju musim 2024-2025. Terlebih pada event tersebut, PSSI memastikan telah menerapkan sistem baru termasuk adanya VAR yang menunjang kualitas pertandingan. Ada beberapa terobosan sebagai jembatan menuju musim depan kompetisi Liga. Antara lain, pemain asing lebih banyak menggunakan VAR dan juga kami ingin bermain timnas U21 dan U23 yang ada di klub lebih banyak menit bermain, ujar Erick Thohir. Hal tersebut tentu sesuai dengan visi Sintayong yang akan memajukan sepak bola Indonesia dari akarnya. Meski terkesan mengandalkan pemain keturunan, namun pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk jangka pendek. Sintayong yang mengakui bahwa timnas Indonesia akan semakin berkembang jika ditunjang oleh kompetisi tanah air yang semakin bersaing. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan semua pihak yang bertekad untuk memajukan sepak bola Indonesia dan membasmi pihak yang ingin merendahkan kemajuan timnas Indonesia. Itulah informasi lengkapnya teman-teman dari channel Garuda Space. Mengaku takjub, pelatih Kamboja U19 ingin tiru Indonesia usai kalah. PSSI pamerkan kerja keras. Jadi itulah komentar dari pelatih Kamboja teman-teman setelah dikalahkan timnas Indonesia. Di laga ini Indonesia menang 2-0 teman-teman. Gol diciptakan pada babak kedua melalui Kadek Arel dan Iqbal Gwi Jangge pada menit ke-71 dan 86. Jadi sekian dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.